Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, Waduh. menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Ngopi Surup bersama saya Unika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui profil luar biasa nih tokoh inspiratif di salah satu daerah, dan kali ini langsung menyapa dari Kokuka Space Kabupaten Wonosobo. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG selaku Bupati dari Kabupaten Wonosobo. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, alhamdulillah baik. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, dan for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Afif ya Pak? Sudah pasti. Sudah aman. Baik Pak, bertemu lagi nih Pak kita hari ini di sore hari ini dalam program Ngopi Surup. Kita mau berbicara santai saja Pak terkait perjalanan cita-cita dan karir dari Bapak selaku Bupati Wonosobo sejauh ini. Baik Pak, bagaimana awal mula sebenarnya Pak Afif terjun di dunia politik kemudian hingga menjadi seorang Bupati Wonosobo sampai sekarang? Bisa dijelaskan kepada Tribuners? Baik, sahabat-sahabat Tribuners ya. Saya nggak tahu ini masuk politik ini ya di persimpangan jalan atau apa itu. Karena orang tua, keluarga tidak ada yang punya background politik. Oh. Ya, ayah, ibu, guru ya. Kita dididik semua menjadi tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Ya, Pengajar saya sempat menjadi guru Yata Bakti itu 8 tahun. Wow. Di sebuah sekolah MTS Maarif Selomerto, pernah juga ngajar di MAN, dan lain sebagainya. Jadi semua kakak dan adik saya itu diarahkan untuk menjadi seorang pendidik semuanya. Seorang pendidik. Iya. Hingga tahun 97 waktu itu ada politik nasional bergejolak. Kemudian saya udah mulai aktif di beberapa kegiatan. Wow. Dari 97, 25 97, tahun yang lalu ya. berarti ya Pak ya? Kemudian ya kegiatan anak muda biasanya kan agak kritis ya. Ya. Kemudian orang tua saya dipanggil nih. Oh, begitu. Ya, ibu saya, karena ibu saya seorang PNS, guru di Kementerian Agama. Iya. Dipanggil oleh pimpinan. Yang intinya saya ada dua pilihan. Anaknya saya ya, Afif ya, Iya. untuk berhenti di dunia luar ya, atau ya aktif di partai Mas ya, walaupun menjadi partisan, atau ibu yang pensiun. Dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan. Akhirnya Pak? Akhirnya saya dipanggil oleh ibu, mak saya. Ya pasti saya akan menghormati ibu saya. Ya, Apapun benar. keputusan orang tua adalah yang terbaik. Yep. Akhirnya saya berhenti dari dunia jalanan. Ya. Saya dulu ya kadang sok demo. Ya namanya anak muda kan itu. Iya benar. Nah Tidak ini saya berhenti dipungkiri. total. Berhenti total. Berhenti totalitas semuanya. dari aktivitas itu. Kemudian di tahun 99 akhir, 99 akhir. ya saya masuk lagi karena itu sudah 2 tahun vakum ya, hanya Baik. fokus mengajar ya. Di 99 akhir ini saya membaca ada gejolak politik nasional ya, pergeseran pemerintahan Yep. secara nasional. Kemudian mulailah berdiri partai-partai ya, karena waktu itu kan partai ada 3, cuman Golkar, P3 dan Golkar, P3, PDI. ya. Kemudian ya adalah beberapa yang nyawel lah saya kan, nyawel saya mulai keluar rumah lagi. keluar rumah, kalau pagi ngajar, sore ya keluar dari sekolah. Kemudian, Dan
ibu saya melihat apa namanya kegiatan aktivitas saya di luar, ibu saya menyampaikan ke saya diundang, ya wis wayahe, nek mae kudu pensiun ya ora apa-apa pensiun, wis gantian berjuang untuk negara, untuk masyarakat. Nah, saya diberikan ruang, diberikan izin. Nah, karena sudah diberikan ruang, diberikan izin, maka saya tidak akan sia-siakan kesempatan itu. Benar sekali. Sehingga saya masuk, dihadapkan berbagai pilihan, partai apa nih yang pas gitu kan. Ya kalau saya waktu itu mencoba pakai survei, Mbak, kecil-kecilan. Oh iya, benar. Survei riset begitu. Di kampung saya, di desa saya sebarkan satu kuesioner ke masyarakat. Wow. Saya jalan dengan teman-teman, jalan kaki dari rumah ke rumah. Cuma bertanya kepada masyarakat ini arah politiknya mau kemana. Oh iya. Ini untuk pijakan awal saya. Benar. Ya. Kemudian kalau tidak salah sekitar 500 lembar saya sebar di desa saya. Berbagai di desanya Bapak. Kalau tidak salah lupa lah, Pak ingat sekitar itu. Iya. Kemudian saya simpulkan sendiri. Ya, pertanyaan ini saya simpulkan dirangkum diri. Sendiri. Ya. Kemudian itu pijakan awal. Setelah hasil surveinya, ya, masyarakat, kecenderungan masyarakat di kampung saya itu ke PDI. Gitu. Belum PDI Perjuangan. Akhirnya saya menancapkan di awal, saya menjadi pengurus, jadi ketua ranting PDI di desa Sukoharjo. Wow. Nah, itu awal. Awal sekali. Kemudian setelah itu Bapak? Nah, setelah itu proses berjalan, kan udah mulai nih persiapan kampanye dan lain sebagainya. Dan saya salah satu dari sekian yang jadi jurkam. Kemana-mana, ya kamu itu kan ada daerah pilihan. Saya dijemput, jurkam kemana-mana, udah sampai pada pemilu menjelang pemilu 2009 ya, 99 Pak, 99, ya, saya bergerak dan kemana-mana sudah pakai baju partai tentu, tapi setelah ngajar ya di luar itu saya tetap pagi ngajar, siang aktivitas di partai. Ya, bersama-sama Pak Trimawan, mantan Bupati Wonosobo itu. Terus menjelang pencalekan, saya nggak berpikir hidup di partai kepingin nyalek, nggak. Saya ingat betul jam 12 malam saya didatangi oleh sesepuh tokoh PDI, ini udah almarhum semua orangnya, datang ke rumah saya, nembung, meminta saya untuk nyalek karena ini penutupan, besok penutupan pendaftaran. Kemudian ketemulah dengan bapak saya, ibu saya, ya saya jawab, kalau bapak ibu merestui, meridhoi, saya mau. Kalau tidak, ya tidak. Saya tidak ingin jadi anggota dewan. Saya inginnya hanya melampiaskan. Itu ya dari masa mengharapkan, menyalurkan ide aja, menyalurkan. Ya. Akhirnya jawaban ibu, bapak, ya wis. Lanjut ya, akhirnya saya udah ngisi formulir, terus dibawa, ya besok. Nah, kebetulan waktu itu pemilu dilaksanakan 99, kan belum ada daerah pemilihan ini. Ya, PDI dapat 14 kursi, dan saya nomor urut 8. Nah, katut. Akhirnya katut. Itu nyalek tanpa biaya sama sekali. Ya, nggak ada biaya sama sekali. Bikin kaos gotong royong, mau kampanye gotong royong, semua nggak ada biasa, zero, 0 rupiah, benar-benar 0 rupiah. Saya bersyukur itu diberi kesempatan untuk ikut terjun di awal, dan akhirnya saya menjadi anggota dewan pertama tahun 1999. 99 awal mula. Nah, kemudian tahun 1 tahun berikutnya mau ada pemilihan kepala daerah. Pertama pasca reformasi dipilih oleh anggota DPRD, yang memilih anggota DPRD. Dan saya waktu itu ditugasi oleh ketua partai saya Pak Trimawan untuk masuk gabung di DPC. Walaupun bukan menjadi sekretaris, tapi saya sudah menghandle banyak kegiatan strategis partai, termasuk
mengkonsolidir, menyiapkan calon, bakal calon. Nah, akhirnya waktu itu kita banyak berkiprah lah, memberikan, mewarnai kegiatan partai PDI. Hanya muncul waktu itu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kita Jadi usung. karena permintaan sebenarnya, bukan karena dari Bapak sendiri ingin mencalonkan diri, tapi permintaan itu rawuh ke tempat Bapak langsung. Ya, gayung bersambut lah Gayung mungkin. bersambut. Karena waktu itu saya sudah terjun menjadi jurkam. Hanya tidak ada terbesit dalam pikiran saya untuk Sama nyalek. sekali nggak? Ya, hanya senang-senang aja lah. Senang-senang aja, Menyampaikan nyalurkan aspirasinya hobi, begitu ya, Pak? biasa jual-jual di lapangan, Nah, itu gitu dia. kan. Karena waktu itu kan ya mohon maaf, Mbak, orang disuruh naik panggung kan, mohon maaf ya, Iya, waktu iya. itu kan banyak yang kalau disuruh naik panggung, suruh ngambil mic, Public udahlah, speaking begitu. pada atlet ya, pada nggak mau ya. Kita waktu itu kan masih apa ya namanya mantan dari mahasiswanya belum Iya, lama itu iya, kan, iya, kan benar. biasanya sering ngomong gitu. Iya benar, semangatnya masih tinggi ya, Pak, Ya, ya. mungkin itu tersalurkan lah. Benar. Jadi Akhirnya, nah, itu. kemudian sebenarnya cita-cita awal dari Pak Afif itu apa? Kalau Ya, kalau sekarang tidak menjadi bupati, Karena dididik oleh seorang guru ya, pendidik ya. waktu itu ya apa yang dilihat adalah guru. Ditanya oleh guru, ditanya oleh orang tua atau oleh siapapun, ditanya apa nduk cita-citamu, apa nak cita-citamu, ya mesti spontan. Pengen jadi apa? Guru kan? Apa jadi politisi ya enggak? Pengen jadi balik karena cita-cita mesti pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi berubah-ubah tentara. ya, Pak, ya. Tapi waktu itu karena yang setiap hari saya hadapi oleh seorang guru ya cita-citanya Pak pengen jadi guru ya. Jadi seorang pendidik. Seorang pendidik Seperti ya, orang tua Pak. saya. Seperti orang tua dan para saudara pun rata-rata pendidik juga ya Pak, background keluarganya dari Pak Afif. Kalau sekarang ya adik-adik, iya adik-adik. Pak Afif ini anak pertama berarti? Saya atau nomor gimana? 3 dari 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara, luar Bersaudara. biasa. Ya. Dan kemudian dukungan dari keluarga ini setelah mungkin mengetahui Bapak sekarang menjadi bupati seperti apa? Ya pasti kakak dan adik karena ayah ibu sudah nggak ada, mertua bapak juga nggak ada, adanya masih ibu mertua, alhamdulillah masih sugeng, dan saudara-saudara pasti memberikan dukungan yang terbaik, yang terpenting bagaimana bisa mengemban amanah dan jangan mengecewakan pemilih, Nah, itu jangan dia. mengecewakan masyarakat yang Iya, sudah iya. memberikan dukungan. Terkait amanah dan juga dukungan ini sebenarnya visi misi atau quote yang Bapak miliki selama hidup apa? Visi misi pribadi Bapak? Ya, sederhana sebenarnya. Apa Pak? Tuhan hanya kasih hidup ini hanya sekali. Tapi bagaimana hidup yang Tuhan kasih sekali ini bisa memberikan nilai manfaat untuk orang lain. Saya tulis itu di buku diari saya itu atau ada. Wow, ada buku diari karena juga itu ya, juga saya dibelingi. Kebetulan pada saat saya nyantri di Pondok Pesantren Al Asyariah, Ya. pada saat kuliah di IGI, saya ikut sebentar nyantri di Kalibeber, sosok sesepuh ulama yang karismatik di Wonosobo, Mbah Kiai Haji Muntalah Hafid, waktu itu rektor Unsik juga, rektor IGI, dia pimpinan pondok pesantren, selalu memberikan wejangan kepada santrinya. Urip ndang iso manfaat. Nah, itu yang jadi benak membekas di saya. Orang tua juga selalu memberikan nasihat ke saya, sama kan anaknya, agar hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kan sama, sejalan dengan apa yang didauhkan di hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Biasanya memberi manfaat untuk banyak orang Ya, untuk Pak. manfaat untuk Baik. orang Ini lain. menarik sekali Pak pembahasan kita hari ini terkait profil Bapak. Saya semakin penasaran dan mungkin nampaknya ini menjadi inspirasi juga bagi anak-anak muda di luar sana. Namun sebelum itu, di depan kita sudah ada kopi Pak. Oke. Tidak afdol kalau kita nggak minum Iya. karena ini programnya ngopi surup begitu ya Kopi Pak. ya. Iya. oke. Bapak pakai ini gula atau kopi yang nggak pakai nih, khas Pak? Wonosobo. Kopi ya. khas Wonosobo. langsung Ya, dari di Wonosobo Kopi sudah Khas banyak gitu ya. sekarang kafe-kafe Ya. yang menyajikan kopi baik robusta maupun arabica. Arabica. Ya, produk Oke. khas kopi Wonosobo. Produk khas Wonosobo Ya, ya. ini saya juga biasa sering nongkrong di sini. Nongkrongnya di Ya, sini. ya. Mengingatin ya masa muda sekali ya Pak ya. Ya, Bapak pakai gula. saya pakai gula. Oke. Kenapa? Kenapa, Pak? Ya, hidup ini masih pahit. Perlu Jadi yang biar manis-manis ya Pak.
Baik. Tapi pastinya setiap hari nggak bosan karena istrinya kan juga manis ya Pak ya. Nanti habis ini Iya. kita mau masak-masak bareng istrinya, Oh, oke, Bapak, ya, boleh, Pak, ya? boleh. Oke. Iya. Sudah. Karena dulu saya setiap pagi itu masak, Mbak. Masak. Ya. Biasanya Anda Saya orang tua itu kan bangun, ibu saya itu bangun jam 3 pagi. jam 3 pagi. Jam 3 pagi Morning person berarti. bangun, dia berwudu, sholat tahajud, kemudian dia membangunkan anak-anaknya Iya. untuk ikut sholat tahajud. Nah, habis itu kan ibu juga karena mengajar, dia belajar juga untuk materi yang dipelajari. Anak-anak suruh belajar, sembari belajar, ibu sambil menanak nasi, anak-anak bantu. Semua anak-anak bantu. Karena nanti menanak nasi dan lain-lainnya, nah, yang praktis adalah habis itu makan bersama, mandi, habis itu berangkat semuanya. Berangkat. Gak ada yang Kompak ya, bisa, Pak, ya? iya. Jadi Luar biasa. karena ibu anaknya 7, 7 nggak punya nggak punya pembantu. Semua ditangani oleh Iya, ibu. mandiri, ya, Iya, Pak. semua Luar mandiri. biasa, Jadi woman. anak-anak bantu. Jadi biasa setiap pagi kakak saya yang nanak nasi, saya bantu apa, itu sudah biasa. Jadi masuk ini ya organisasinya sudah dari keluarga sebenarnya Iya. ya. Untuk sistematisnya Sudah luar dibentuk biasa. oleh orang Sudah tua. dibentuk luar Iya, biasa. Pak. Ya kita mau ngopi Pak. Kita cheers. Oke. Alright. Silakan. That's Enak, good. sedap. Right. Ya. Nyaman Pak. Dan pastinya ini salah satu tempat usaha yang dimiliki oleh warga di Kabupaten Wonosobo ya Pak. Dukungannya juga Ya. bagaimana Pak dukungannya untuk para pengusaha UMKM? Ya, alhamdulillah ini sudah cukup menggeliat tempat-tempat seperti ini. Ini kan semakin banyak tempat kopi, kafe dan lain sebagainya. Pertanda bahwa ekonomi di Wonosobo Meningkat ya Pak? meningkat dan Luar biasa. tumbuh. Karena usaha seperti ini yang selain menghidupkan juga menyerap tenaga kerja, Iya, benar ya. sekali. Teman-teman yang selama ini belum ada aktivitas, mereka bisa Produktif ya Pak? ya bisa produktif. Ini Oke. punya Dokter Dokter, Handoko. iya, Dokter Handoko. Ini juga dokter yang dulu menangani almarhum ibu saya pada saat sakit di RSU. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Jadi saya telepon, saya minta tolong, minta bantuan untuk penanganan ibu saya waktu itu. Ibu sakit ya Pak? Ibu sakit dan meninggal di RSU. Gitu. Oke, baik. Semangat selalu Pak, pastinya menjadi semangat juga ya Pak, dukungan Iya, Ibu dari insya Allah. kecil ya Pak. Iya. Baik, ini terkait Ibu Pak, pastinya dari sekolah dulu, mengenyam pendidikan di mana saja, mungkin dari kanak-kanak hingga kuliah Pak. Ya, Bisa- saya tidak seperti yang lain ya. Saya itu SD di Sukoharjo, kemudian dulu punya cita-cita kepingin ke SMP 1 Wonosobo. SMP 1 Wonosobo. Ya. Namun demikian karena ya orang desa kan, orang desa, Baik. akhirnya daftar nggak diterima. Padahal waktu itu ya ada saudara yang ngajar juga di sana, tapi nggak diterima. Kemudian saya daftar di MTS Negeri. MTS Negeri Dulu Wonosobo. sekolahnya di Kauman kelas 1, kemudian pindah ke Klerang kelas 2 dan kelas 3. Habis di MTS, saya kakak saya kan di MAN. Iya. Ada kakak yang nomor 2 di SMA Negeri 2 Wonosobo ya. Sama juga, saya nggak dapat di negeri ya. Akhirnya saya disekolahkan oleh orang tua di SMA Muhammadiyah Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, jadi pinginnya di negeri nggak dapet. Ya. Habis di SMA Muhammadiyah Banjarnegara, pinginnya kan, Pinginnya. namanya orang tua pasti kepingin anaknya kuliah di UGM ya, Undip dan lain-lainnya lah. Undip, UGM, kemudian UNES ya, IKIP waktu itu. Kebetulan saya daftar Daftar di mana Pak? daftar daftar? itu di UGM nggak UGM diterima. Jogja, Daftar di mana nggak diterima. Undip, UI, Ya bahkan daftar di IAIN itu nggak salah. IAIN. Ya pernah Di situ juga nggak diterima saya. Waduh. Terus Jadi akhirnya memang bagaimana Pak? Kuliah? akhirnya kakak kan di IAIN. Kakak yang pertama di IAIN Wali Songo, kakak yang kedua di IAIN Purwokerto. Ya kita idealisme anak pasti kepingin di UGM lah waktu Iya, ya, benar. di Undip. Gitu. Tapi kan nggak diterima semua ya sudah. Akhirnya mbah saya, Mbah Haji Ali Rahmat,
menyampaikan ke ibu saya, nek iso ana siji sing mondok itu. Nah, akhirnya saya sekolah kabeh ana sing mondok dari anak 7 itu. Iya. Dan karena saya dekat dengan Simba, ya hanya saya ngikut Simba. Nah, akhirnya saya diantar ke Kalibeber, diajak sowan ke Mbah Mun. Saya dipasrahke nih sama Mbah saya, dititipke ya, dititipke ke Mbah Mun. Habis itu juga sowan ke Abah Hotop. Abah Hotop itu dosen di IGI. Nah, rumahnya sebelahnya Mbah Mun. Nah, saya juga dititipke oleh Abah Hotop, oleh simbah saya. Nah, pesannya Abah Hotop, yo aja ngaji tok, yo karo kuliah. Ya, itu dia. Nah, kemudian Pak. Ya, akhirnya saya ikut daftar di IGI waktu itu. Saya angkatan ketiga. Jadi mahasiswa IGI, ngambil di Fakultas Dakwah. That's why ini ya, AG. Ya, agama makanya ya, Pak. ya di Fakultas Dakwah inilah yang membentuk barangkali, membentuk mentalitas saya. Yes, Kan mau benar. tidak mau kan harus ngomong kan. Iya, public speaking-nya di situ diajarkan Iya, juga ya Pak, diajarkan. untuk memimpin juga masyarakat. Mau tidak mau harus belajar bicara, Iya. dari sisi mental terbangun, di sisi terbentuk. Sudah ada bekal ternyata ya untuk menjadi bupati ini. Luar Mungkin dari biasa. situ. Dari situ. Dari situ. Tapi lepas daripada itu, ya ini spirit dan motivasi dari mbah saya, dari orang tua saya, dari Mbah Mun Ya. yang luar biasa. Baik, Ya beliau luar adalah biasa. ya tokoh-tokoh saya. Tokoh inspiratif ya, yang menjadi Iya. teladan Bapak. Ya. Baik. Selain ibu pastinya ada orang tua. Ya yang Pak, pertama pasti ibu Pasti saya. ibu ya. Beliau Baik, adalah Bapak. the best segala-galanya. Ya, the best. Tidak ada yang menggantikan sampai Benar hari sekali. ini. Ya. Luar biasa dan menjadi Bapak yang menjadi contoh juga bagi warga-warga Wonosobo tepatnya ya Pak ya. Ya insya Allah, Insya Allah. siapapun kalau mau berbakti kepada orang tua ya benar. insya Allah Tuhan akan kasih jalan Amin. yang luas. Ya. Amin. Saya bagian dari sangat hormat kepada Luar biasa. ibu saya. Oke, oke. Ya. Luar biasa Pak, sangat menginspirasi saya, speechless Pak. Mumpung masih ada orang tua juga untuk menghargai dan juga menghormati apapun keputusannya berdampak baik dan menghasilkan orang luar biasa Iya, seperti ya Bapak. pasti orang tua akan memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, benar. Iya. Luar Kadang biasa. ada sih anak selalu berbeda pendapat. Iya, iya, argumen bahkan, begitu ya, ya, Pak. orang tua wajar kan diskusi biasa. Iya, Tapi diskusi. bahwa nasihat orang tua pasti yang terbaik. Pasti terbaik. Pasti yang terbaik. Pengalaman Dan yang saya sudah merasakan. sudah merasakan. Sudah merasakan ini hasil produk Didikan. dari Anak yang didikan taat orang tua. dan menghormati orang tua Yang selalu begitu ya, insya Allah Oke. selalu hormat dan taat Oke. kepada orang tua. Walaupun- Saya paling tidak berani dengan Luar orang biasa. tua. Walaupun ada idealisme atau egois anak muda tersendiri. Dan tidak harus disampaikan kepada Iya. orang tua secara langsung. Iya, iya. Luar Iya, biasa, Pak. iya. Dan sebenarnya pengalaman apa yang nggak terlupakan? Mungkin dari keluarga atau semasa Bapak kuliah? Ya, ya spirit itu dibentuk tadi di saat saya masih anak-anak. Orang tua saya melihat bagaimana ibu saya bangun pagi, jam 3 pagi, mereka harus sholat tahajud. Iya. Dan di awal nggak pernah mengajak anak-anaknya. Tapi anak-anak terbangun dengan sendirinya melihat ibunya Oke. pagi jam 3 pagi harus sholat tahajud, kemudian mengajak anak-anaknya untuk menyiapkan segala sesuatu, masak nasi dan lain Oke. sebagainya. Ini kan satu pelajaran yang luar biasa. Pelajaran Itu yang sampai kapanpun. Menjadi habit ya, Pak? Karena Iya. sudah Karena itu sudah dibentuk oleh Iya. orang tua saya. Iya. Karena Jadi dari awal- hidup itu harus kerja keras. benar. Ya, pengen jadi orang sukses barangkali, tapi tidak terlahirkan, ya harus belajar. Benar. Kan ibu aja mau mengajar, dia belajar. Masa anaknya yang masih siswa nggak mau belajar? Yes. Mau tidak mau kan kita belajar. Benar. Ya, belajar Luar itu. biasa. Ya. Sudah ada habit dan konstruksinya dari awal pun Bapak memang sudah padat itu tadi ya Pak, diajar Ya. oleh Ibu. Nah, kemudian hobi atau kegiatan Bapak mungkin di luar tugasnya menjadi seorang bupati apa Pak? Musik, Ya, seni, kah, hobinya atau- satu sepak bola, Pasti itu ya Pak. olahraga, Iya, badminton, badminton. ya, Wow. menyalurkan sehingga Biar sehat saya juga punya ya. tim sepak bola. Tim sepak bola Tim khusus. sepak bola. Insya Allah nanti bulan ini juga akan main. Juga Nanti di akan kecamatan kita main dengan Forkompinca, dengan PGRI, Ya. dengan para perangkat desa. Ini sebagai media saya komunikasi sebenarnya. juga ya. Satu menyalurkan hobi, yang kedua media komunikasi saya dengan
teman-teman di kecamatan, teman-teman di desa, dan Ya. alhamdulillah teman-teman luar biasa, senang banget gitu kan. Antusiasnya juga ya, Pak, ya. Sambil main bola, habis itu ngobrol bareng. Apalagi ada stadion baru nih yang Ya, itu impian nanti ke depannya. Impian ke depan. Kita mainnya nanti baru di desa-desa. Ya. berharap juga nggak cuma Liga 3 tapi Liga 2, Liga 1. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Klub andalannya apa Pak? Klub bola jagoannya Bapak? Oh, saya Manchester City. Manchester City. Saya Liverpool. Karena Pak. di sana ada Pep Guardiola, Waduh. pelatih Aduh. yang jadi kesayangan. Benar. Nah, kita ini dong Pak, saya Liverpool Pak. Ya, Oh, oke, apa? sip ya. Baik, oke Pak. Beralih dari situ Pak. Selain olahraga, apakah juga suka dengan dunia musik seni? Kemarin saya dengar Bapak sempat bernyanyi begitu Pak. Ya, hidup itu kan seni. Gitu. Iya. Ya, memimpin juga pakai seni. Jadi saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan, saya paksakan di politik itu juga harus bisa belajar seni. Biar nggak Apalagi kehidupan saya waktu itu, Gimana, Pak? mohon maaf, pada saat pemilu 99 itu mau tidak mau kan saya harus jadi jurkam. Oh iya, juru kampanye. Jadi jurkam itu kan menyampaikan orasi di hadapan orang banyak. Halayak. Biar masyarakat tidak jenuh, Yap. saya sisipi pakai ada musik. hiburannya Ya, katanya mau di tidak dalam. mau kan saya harus belajar Iya, nyanyi. iya, luar biasa. Ya, belajar nyanyi dan akhirnya kebacut senang nyanyi. Cuma hanya nyanyi dangdut aja. Nyanyi dangdut Kenapa aja. dangdut? Ya karena era saat itu ya namanya ya di panggung Iya. yang lebih mengena dangdut. Oke, Ya, dangdut dan ya. akhirnya sampai sekarang keterusan. Oke. Jadi kalau nyanyi di luar dangdut, cengkoknya sudah susah gitu ya. Ya, saya penasaran nih Pak. Dan kakak saya juga sama, saya juga sama dengan kakak saya. Sama Tapi ya? Penasaran Pak, boleh dengar sedikit Pak, mungkin bisa disenandungkan satu lirik saja. Silakan Pak. jadi setiap hari memang yang sering kita lakukan Iya, lah ya, iya. banyak hal ya. Baik, iya, silakan. satu petikan lagu Roma Irama. Roma Irama boleh atau yang lain. Iya. Lagu apa ini? Favorit Bapak biasanya kalau nyanyi apa Pak? Sama Ibu mungkin? Sama istri saya sering lagu karena berdua ya. Iya. Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Tapi kalau sendirian ya atau berdua juga akhirnya ini sering nyanyi lagu Bidadari Cinta. Bidadari Cinta. Itu untuk merekatkan Merekatkan. dengan Iya. istri. Penasaran loh Pak? Penasaran ya? Kita ambil refnya ya. Iya, refnya saja. Silakan Pak. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, Waduh. menyayangmu, engkau tulang rusukku. Wow, luar biasa, keren sekali Pak. Sudah mengeluarkan album belum Pak? Ini Luar cuma biasa. dengan istri. Oke, Jadi oke. ya tuntutan di masyarakat waktu itu selaku anggota dewan, pasti suruh nyanyi. Iya. Saya belajar satu lagu sama dengan istri. Iya. Apalagi kalau mohon maaf, kadang-kadang kan ada permintaan nih. Iya. Kita hadir, ya, Pak minta Bapak nyanyi lagu ini dong. Nah, saya belajar dengan istri. Iya, iya. Ya ini bagian dari Supaya nggak menyenangkan konstituen juga. Menyenangkan. Baik. Padahal ya enggak, suara kita ya pas-pasan. Aduh, bagus kok, Pak. Pas-pasan. Luar biasa Pak, langsung ke Jakarta Pak. Baik, ini Bapak kemudian Bapak tokoh inspiratifnya selain Ibu tadi untuk mungkin di luar atau tokoh politik mungkin inspiratifnya hingga sekarang yang menjadi contoh siapa Pak? Ya, patron politiknya pasti ya Bung Karno. Bung Karno. Oke, baik, luar biasa. Saya belum menemukan tokoh lain sekaliber beliau yang ide dan gagasannya Iya, membumi di seluruh tanah air. selain seorang proklamator juga Iya. pastinya ya Pak. Jadi sampai hari ini saya belum menemukan sosok politik yang melebihi kapasitas beliau. Oke. Ini luar biasa. Kita baru mengambil satu petik sajalah barangkali lah. Nah, coba kalau misalkan ide dan gagasan beliau ini bisa terimplementasi di kebijakan di negara kita, wah luar biasa. Indonesia pasti akan kokoh, Luar biasa. Indonesia pasti akan kuat, Indonesia pasti akan makmur. Tidak ada maju. perpecahan ya Pak. Iya,
Hanya saja kita tentunya belum bisa mengejawantahkan secara Benar, belum totalitas. bisa mengejawantahkan. Saya mencoba apa namanya ya menarik-narik lah yang kecil-kecil dulu yang bisa Ya, kita lakukan. benar. Oke, dari sikap sederhana yang Bapak lakukan kemudian berdampak baik bahkan berdampak besar bagi Wonosobo yang semakin optimis ini Pak. Lalu harapan ke depannya dari pribadi Bapak di luar seorang bupati, harapan ke depan. Ya, ya tadi saya sampaikan bahwa kalau saya dengan istri dan sering saya sampaikan kawan-kawan, jadi Tuhan sudah kasih kita kesempatan. Ya. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan, sehingga manfaatkan dengan baik. Ya. Saya pernah diingatkan oleh temannya Mas Fahmi itu, teman Mbak Adi. Namanya Pak Adikus. Gus Priyono almarhum, mantan Kasatpol PP itu kala itu. Saya dekat banget. Saat saya menjadi anggota DPR, saya ingat betul. Saat saya menjadi anggota DPR, dia menyampaikan ke saya, biasa manggil ya. Saya manggil Mas, dia manggil namanya Viv dan sebagainya. Karena dia orang Purbalingga, Ya, Purbalingga. Jadi dia sampaikan, jadi anggota Dewan Gojo keras-keras. Jangan sampai ada keluar kalimat yang melukai teman-teman di eksekutif, misalkan. Ya. Nah, karena apa? Anggota Dewan itu kan 5 tahunan. Nanti kalau sudah selesai, dia akan kembali ke rakyat. Sementara teman-teman yang pernah dimarahi mungkin, ya, dia masih karirnya malah naik terus. Iya. Nanti ketemu di jalan nggak ditanya itu. Iya. Benar. Nah, tapi apa yang disampaikan Pak Mas Adi almarhum, saya cerna betul. Iya. Saya cerna betul sehingga itu awal saya menjabat menjadi anggota Dewan. Jadi bagaimana kita bersikap, Iya, bersikap. menjaga lisan kita. Benar. Jangan sampai lisan kita ini offset, gitu kan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Bahkan jadi bumerang sendiri. Iya. Nah, dari situlah saya belajar untuk terus beradaptasi, belajar dan belajar agar saat saya di DPR, ya saya nggak tahu yang menilai kan orang luar. Dengan kawan-kawan eksekutif yang sudah bekerja dengan saya, bermitra dengan saya, ya insya Allah enjoy saya. Jadi kalau kita dengan kalimat yang menyejukkan, kenapa harus dengan kalimat yang marah-marah gitu ya. Saya ikut sejuk nih Pak di sini. Sejuk. Didampingi oleh kopi juga. Baik, Pak, kemudian pastinya anak-anak muda di luar sana terinspirasi dengan kiprah Bapak selama ini. Pesan mungkin bagi anak-anak muda di luar bagi sana anak-anak muda yang tertarik dengan dunia politik. Jelas Silakan. belajar. Kadang kan orang anak-anak kita kan jauh dari politik. Kadang melihat politik itu, mohon maaf, kotor. Karena yang dia lihat adalah yang buru-buru. Yang dilihat yang kotor-kotor. Framingnya saja ya, Framingnya. Tapi tidak melihat secara utuh. Oleh sebab itu menjadi momen bagi anak-anak kita untuk belajar melihat sesuatu dengan kacamata yang jernih. Oleh sebab itu para politisi pun harus menyajikan tauladan-tauladan yang baik kepada anak didik kita. Sepanjang kita tidak pernah menyajikan teladan yang baik, berpolitik yang baik, berpolitik yang santun, ya tentunya anak-anak kita nanti nggak tertarik kepada politisi. Padahal ke depan, hari ini semua itu produk politik. Hukum kita juga produk politik. Karena apa? Yang bahas di Jakarta juga, yang bahas undang-undang adalah politisi. Produk-produk kita produk politik. Yang membahas di kabupaten, di provinsi juga anggota DPR produk politik. Politisi semua. Ya, semua produk politik. Kalau tidak diisi oleh anak-anak yang punya kompetensi yang bagus, saya khawatir nanti justru yang masuk di dunia politik adalah orang-orang luar yang tidak punya bekal cukup. Saya mencoba dengan kesederhanaannya, dengan apa adanya ini, biarlah nanti masyarakat melihat secara utuh pula, dan jangan melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau insya Allah kalau lihat secara utuh, ya mudah-mudahan nanti akan muncul anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus. Amin, amin. Salah satunya seperti Bapak juga ya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terakhir last but not least seperti biasa Pak, 3 kata terakhir hari ini untuk anak-anak muda generasi di Kabupaten Wonosobo. Silakan Pak.
Ya untuk anak-anak kita di Kabupaten Wonosobo ya maju ya pantang menyerah. Maju, pantang menyerah. Ada optimisnya Pak? Ya harus. Berarti 4 ya Pak. Maju, pantang menyerah, optimis. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Afif untuk Oke, waktunya di terima Ngopi kasih. Surup hari Selamat ini. sore. Sehat selalu. Program selanjutnya habis ini kita mau masak bareng Amin, Ibu ya Pak ya. insya Allah nanti kita siapkan. Siap kan? Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak. Sehat selalu. Dan Tribuners, demikian untuk Ngopi Surup hari ini. Saya Unika Bella. Saksikan terus Ngopi Surup only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella bersama juga dan Pak Afif. Pamit undur diri. Saksikan terus Tribuners. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam Tribun.